Halo, selamat datang. Kali ini kita akan sama-sama menelusuri sebuah perjalanan iman yang luar biasa, yaitu sejarah dari Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Uniknya, semua ini akan kita ceritakan lewat gaya karikatur sejarah yang asik banget. Jadi, yuk kita langsung selami kisahnya. Nah, kalimat ini benar-benar menangkap inti dari semuanya kan? Bayangin aja, dari sebuah kumpul-kumpul sederhana di ruang tamu, bisa tumbuh jadi sebuah komunitas iman yang besar dan kuat seperti sekarang. Gimana ceritanya? Mari kita mulai dari awal. Oke, babak pertama. Kita mundur jauh ke belakang, ke masa-masa awal di mana komunitas Toraja sebagai perantau pertama kali menjejakkan kaki dan menanamkan akar imannya di kota industri Bontang. Jadi, semuanya itu berawal dari migrasi. Bontang saat itu lagi berkembang pesat, terutama karena industri. Hal ini jadi magnet buat banyak orang dari berbagai daerah, termasuk saudara-saudara kita dari suku Toraja. Mereka datang untuk bekerja, menetap, dan berkumpul di satu area yang sampai sekarang dikenal sebagai Kampung Tator. Nah, dari sinilah benih-benih pertama jemaat ini mulai ditanam. Di sini kita bisa lihat prosesnya, langkah demi langkah. Dimulai dari yang paling sederhana di tahun 78, persekutuan di rumah Bapak Daud Linggih. Terus, saat beliau pindah, apakah semangatnya padam? Tentu tidak. Mereka justru beradaptasi, gabung dengan persekutuan yang lebih besar. Tapi, ternyata ada sebuah kerinduan akan tradisi ibadah khas Gereja Toraja. Dan dari kerinduan itulah, pada Mei 1986, mereka membentuk wadah sendiri. Inilah momen yang sangat krusial. Setelah punya wadah, punya tempat berkumpul secara rohani, langkah berikutnya apa? Tentu saja, membangun rumah fisik. Nah, bagian ini adalah tentang semangat gotong royong yang luar biasa dari komunitas untuk mendirikan rumah Tuhan mereka sendiri. Dan tentu saja, sebuah inisiatif besar seperti ini nggak mungkin terjadi tanpa para penggeraknya. 4 nama ini, Bapak Paulus Longde, Bapak Yusuf Bangun, Bapak Ruben Randan, dan Ibu Maria Tandi Padang adalah para perintisnya. Merekalah tokoh-tokoh kunci yang berjuang di garda terdepan, bisa dibilang motor di balik mimpi besar ini. Pertumbuhan fisik gereja ini benar-benar mencerminkan pertumbuhan iman jemaatnya. Lihat deh progresnya. Dari gereja kayu yang sangat sederhana di tahun 86, dibangun murni pakai tenaga dan dana sendiri. 2 tahun kemudian, mereka naik level, membangun gedung semi permanen. Sampai akhirnya di tahun 2004, visinya makin besar, membangun gereja permanen yang kita lihat sekarang. Keren banget. Dari sekedar perkumpulan dan punya bangunan, sekarang kita masuk ke babak formalisasinya. Di sini kita akan lihat gimana sih proses transformasi dari kelompok persekutuan ini sampai akhirnya jadi jemaat yang resmi dan diakui. Coba bayangkan, di tahun 1986 saja, jumlah anggotanya sudah mencapai 140 jiwa. Angka ini bukan cuma angka loh, ini adalah sinyal kuat bahwa mereka butuh sebuah struktur yang lebih rapi, lebih terorganisir untuk bisa melayani jemaat yang terus bertambah. Dan hanya dalam 4 tahun, di tahun 1990, pertumbuhannya makin solid. Sekarang hitungannya bukan lagi per jiwa, tapi sudah 84 kepala keluarga. Skalanya udah beda. Ini jadi tonggak penting yang mendorong mereka untuk berani melangkah lebih jauh menuju kemandirian. Nah, ini dia peta perjalanannya. Jelas banget kan? Awalnya mereka statusnya tempat kebaktian, jadi masih di bawah naungan jemaat lain. Kemudian mereka naik kelas, jadi cabang kebaktian, di mana mereka diberi otonomi untuk mengatur administrasi dan keuangan sendiri. Ini semacam masa ujian dan mereka membuktikan kalau mereka mampu. Sampai akhirnya siap untuk dilepas menjadi jemaat yang mandiri sepenuhnya. Dan inilah puncaknya, tanggal 5 Oktober 1992. Dengan kekuatan 100 kepala keluarga atau total 515 jiwa, Jemaat Efrata Bontang resmi berdiri. Perjalanan yang dimulai dari ruang tamu itu akhirnya sampai pada tujuan yang begitu indah. Sebuah jemaat tentu perlu gembalakan. Nah, di babak ini kita akan melihat suksesi kepemimpinan rohani di Jemaat Efrata. Ini seperti sebuah lari estafet, di mana tongkat penggembalaan diserahkan dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Tapi sebelum kita kenalan satu-satu sama para pendetanya, ada konteks penting nih. Jemaat Efrata ini saking suburnya, saking bertumbuhnya, sampai akhirnya melahirkan jemaat baru, yaitu Jemaat Sion Kanibungan di tahun 2007. Kisah pemekaran ini jadi bagian yang sangat penting, terutama dalam perjalanan pelayanan salah satu pendeta yang akan kita lihat sebentar lagi. Oke, mari kita kenali para gembala yang luar biasa ini. Estafet dimulai oleh Pendeta Yahya Boong. Beliau ini pionirnya, mulai melayani sebagai proponen, itu semacam calon pendeta, di tahun 89.
lalu diurapi menjadi pendeta definitif pertama di tahun 1990. Beliau melayani sampai 97. Tongkat estafet kemudian dipegang oleh pendeta Sampai Sima yang mengantar jemaat memasuki milenium baru dari tahun 1998 sampai 2004. Selanjutnya ada pendeta Manase Dilarandan yang memimpin di periode krusial saat visi pembangunan gereja permanen itu dicetuskan. Nah, di sela-sela itu ada kisah unik dari pendeta Dianto Paembonan. Beliau ini punya tugas khusus. Dari masa proponen hingga jadi pendeta, fokusnya adalah membidani lahirnya jemaat Sion Kanibungan. Sementara itu, estafet di Efrata dilanjutkan oleh pendeta Daniel Masarang, lalu diserahkan kepada pendeta Hermawati Saruran. Setiap wajah, setiap nama, mewakili sebuah era dan warisan yang tak ternilai bagi jemaat. Setelah kita napak tilas ke masa lalu, sekarang saatnya kita kembali ke masa kini. Kita akan lihat bagaimana perjalanan jemaat hari ini menghubungkan semua warisan sejarah itu dengan apa yang terjadi sekarang. Dan tongkat estafet penggembalaan itu kini berada di tangan pendeta Henry. Sejak November 2020 sampai sekarang, beliaulah yang melanjutkan warisan para pendahulunya, memimpin jemaat Efrata Bontang untuk terus meneruskan kisah iman mereka di zaman yang baru ini. Pada akhirnya, sejarah itu bukan cuma untuk dikenang, kan? Sejarah adalah fondasi untuk masa depan. Jadi pertanyaan ini bukan cuma sekedar penutup, ini adalah sebuah ajakan, sebuah undangan, terutama untuk seluruh jemaat untuk berpikir peran apa yang akan kita ambil di babak selanjutnya dari kisah yang luar biasa ini.